warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Identifikasi Dampak dan Peluang di Lingkungan di PT Adi Persada Beton. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Aisyah Rizky, NIM 13201006. Ada Eko Abednego, NIM 13201025. Ada Muhammad Fahri, NIM 13201045. Ada Yusuf Ramadhani, NIM 13201090. Dan ada Feby Ayu, NIM 13191021. Oke, selanjutnya itu table of content. Yang pertama itu umum tentang PT Adi Persada Beton. Yang kedua itu deskripsi kegiatan, yaitu proses kegiatan di PT Adi Persada Beton. Dan yang ketiga yaitu identifikasi kegiatan, Hira DC kegiatan PT Adi Persada Beton. Selanjutnya yaitu tentang PT Adi Persada Beton. Jadi PT Adi Persada Beton ini merupakan anak perusahaan dari PT Adi Karya Persero yang berdiri pada bulan Desember tahun 2013 dan memiliki visi yaitu menjadi perusahaan unggul fokus pada inovasi dan pengembangan produk berkualitas. Nah, beberapa proyek strategis nasional telah sukses ditanganinya untuk memenuhi kebutuhan beton precast dan ready mix. Pada proyek-proyek tersebut, PT Adi Persada Beton telah membangun pabrik beton precast dan ready mix permanen di beberapa wilayah seperti Purwakarta dan juga Mojokerto. Oke, baik. Selanjutnya itu untuk deskripsi kegiatan, di mana pada PT Adi Persada Beton ini merupakan perusahaan yang berfokus pada produksi ke beton precast dan ready mix untuk proyek-proyek konstruksi, di mana ada yang pertama itu ada pengiriman material, di mana proses pengiriman material ini dari tempat pemesanan material hingga ke tempat plan Karyangau, di mana pada proses pengiriman ini biasanya menggunakan jalur laut atau kapal. Ya, yang apabila sudah sampai di pelabuhan Karyangau akan dioper menggunakan truk-truk pengangkut hingga sampai ke plan berikutnya. Nah, selanjutnya itu ada proses pengadukan atau mixing, di mana pada proses mixing ini proses pembuatan beton. Pembuatan beton ini menggunakan mesin mixer. Nah, langkah-langkahnya ini dimulai dengan memasukkan material ke tempat penimbangan otomatis yang dibantu dengan alat loader. Nah, loader ini untuk penimbangan sesuai dengan agregat yang sudah dibuat dari pihak laboratorium, lalu dimasukkan ke mesin mixer dengan menggunakan ekskavator yang langsung bertemu dengan semen dan air. Nah, pada proses pengadukan ini juga dibantu oleh satu operator petugas yang mengatur agregat dan kelancaran proses pengadukan. Lalu yang selanjutnya itu ada proses pengiriman beton, di mana pada proses pengiriman beton ini lanjutan dari proses mixing, di mana beton yang telah selesai di mixing akan dikirim ke lokasi pemesanan sesuai dengan jumlah yang dipesan. Selanjutnya itu ada proses pencucian, di mana pada proses pencucian ini dilakukan setelah kegiatan pengadukan dan pengiriman setelah dilakukan. Pada proses pencucian ini untuk menghindari kerusakan pada alat dan kendaraan yang dari sisa-sisa beton ataupun semen yang masih di dalam truk molennya. Baik, yang berikutnya ialah analisis risk dan opportunity, di mana hasil dari analisis risk dan peluang kegiatan di proses pada PT Adi Persada Beton ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah genset, di mana pemakaian genset sendiri digunakan hanya pada saat dibutuhkan atau tidak digunakan secara rutin atau berulang kali. Di mana aspek lingkungan yang terjadi dari penggunaan genset tersebut ialah gas buang serta penggunaan solar, serta resiko yang disebabkan ialah pencemaran udara, penurunan sumber daya alam, dan cara pengendaliannya ialah pengukuran emisi dan penghematan. Yang berikutnya ialah pengangkutan, di mana pengangkutan terdiri dari pengangkutan bahan, material, dan pengangkutan beton yang sudah jadi. Selain pengangkutan, di sini juga ada beberapa proses servis rutin dan pencucian alat, di mana aspek lingkungan yang terjadi ialah emisi udara, konsumsi bahan bakar, tumpahan oli, limbah cair, serta resiko yang dihasilkan ialah pencemaran udara, penurunan sumber daya alam, pencemaran tanah dan air, serta cara pengendaliannya ialah pengukuran emisi serta penghematan dan pembersihan dan pengumpulan limbah cair ke IPAL dan B3 ke TPS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada proses pengadukan, yaitu dilakukan secara rutin dengan konsumsi energi yang cukup signifikan serta melakukan pencucian dan proses maintenance.
Untuk aspek lingkungannya itu sendiri, yaitu yang pertama ada emisi udara, yang kedua ada konsumsi energi, yang ketiga ada tumpahan oli, yang keempat ada limbah cair. Kemudian resikonya itu sendiri pencemaran udara, penurunan sumber daya alam, dan pencemaran tanah dan air. Untuk pengandaliannya yaitu pengukuran emisi, penghematan, pemberian dan pengumpulan limbah cair ke IPAL dan B3 ke TPS. Kemudian pompa, yaitu pemakaian pompa ini digunakan dalam proses transmisi air untuk mixing atau pencucian. Dengan penggunaan dan maintenance ini pompa secara rutin. Untuk aspek lingkungannya itu sendiri yaitu kebisingan dan tumpukan oli. Kemudian resikonya yaitu ketidaknyamanan pekerja, pencemaran tanah dan air. Kemudian pengendaliannya itu sendiri yaitu penggunaan peredam suara, kemudian pembersihan dan pengumpulan limbah cair ke IPAL dan B3 ke TPS. Kemudian berikutnya itu konveyor, di mana dapat diketahui bahwa konveyor di sini digunakan dalam pemindahan bahan material untuk proses mixing dan pengangkutan, yang dimana juga dilakukan servis dan maintenance secara rutin. Kemudian di sini terdapat aspek lingkungannya, yaitu yang dimana itu ada tumpahan oli. Kemudian ke resiko peluangnya itu merupakan pencemaran tanah dan air. Kemudian ke tahap pengendaliannya di sini konveyor melakukan pembersihan dan pengumpulan limbah cair ke IPAL dan B3 ke TPS. Kemudian dapat dilihat bahwa risknya atau bahayanya ini termasuk dalam kategori low. Kemudian kita sampai ke kesimpulan, di mana berdasar IADL PT Adi Persada Beton yang kami susun ini terdapat 5 proses, yaitu yang pertama yang mempengaruhi aspek lingkungan pengangkutan bahan beton, genset, pengadukan mixer, pemakaian pompa, dan juga penggunaan konveyor. Adapun aspek lingkungan yang dipengaruhi berupa pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, penurunan sumber daya alam, terganggu yang kenyamanan lingkungan, dan ketidaknyamanannya pekerja. Baik, itu saja yang akan dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.